nasional yang melibatkan etnis di dunia internasional merupakan suatu hal yang selalu muncul dari dulu hingga sekarang. Konflik yang pada mulanya merupakan salah satu internal suatu negara dapat sewaktu-waktu berkembang menjadi masalah internasional. Hal ini merupakan dampak dari konflik tersebut yang memaksa sebagian masyarakat keluar dari negaranya. Secara umum, alasan mereka keluar dari negaranya adalah karena adanya perlakuan tidak adil atau diskriminasi, bahkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap suatu etnis tertentu yang biasanya merupakan etnis minoritas di negara tersebut. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintahan Myanmar. Rohingya merupakan salah satu etnis yang bermukim di Arakan, Myanmar Utara oleh pemerintah junta Myanmar. Etnis Rohingya diperlakukan berbeda dengan etnis lainnya yang ada di Myanmar. Menurut Kadarudin, etnis Rohingya dianggap sebagai orang asing yang tidak diakui kewarganegaraannya. Sebagai orang asing, masyarakat Rohingya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat, atau dalam layanan masyarakat. Selain itu, pergerakan mereka pun dibatasi, sering dihalangi untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan pengobatan. Etnis Rohingya juga menjadi korban dari pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa. Perlakuan ini sudah menjadi hal yang lazim dialami oleh etnis Rohingya. Kesengsaraan Muslim Rohingya sudah dimulai sejak tahun 1978 oleh junta Myanmar. Akibatnya, ratusan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangganya. Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, antara lain mereka mengungsi perbatasan Myanmar dengan India maupun perbatasan dengan Cina. Tidak hanya pemerintah Myanmar yang mengintimidasi mereka, bahkan junta menggembar-gemborkan gerakan anti-Islam di kalangan masyarakat Buddha Rakhine dan penduduk Myanmar sebagai bagian dari kampanye memusuhi etnis Rohingya. Akibatnya, sebagian masyarakat Rakhine dan Myanmar menolak untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnis di Myanmar, dan mereka telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis. Setelah lama mengalami penderitaan secara fisik dan batin oleh perlakuan yang tidak manusiawi oleh militer Myanmar, pada akhir 2008 yang lalu mereka melarikan diri dari Myanmar dengan harapan mereka dapat menerima perlakuan yang lebih manusiawi. Tujuan pelarian mereka adalah negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Masalah etnis Rohingya yang awalnya masalah domestik Myanmar, namun akhirnya terangkat menjadi isu internasional ketika etnis Rohingya terdampar dan mengungsi ke negara lain. Hal ini dapat mengganggu keamanan kawasan dan mengganggu negara-negara yang dekat maupun berbatasan dengan Myanmar seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Isu pengungsi Rohingya menjadi masalah bersama karena para pengungsi Rohingya tersebut membebani dan menjadi masalah baru di negara mereka terdampar. Bukan hanya itu, pengungsi Rohingya juga membebani negara-negara anggota ASEAN lainnya. Pemberitaan kasus pembantaian etnis Rohingya itu dimuat di website yaitu Jakarta CNBC Indonesia. Di sini menyatakan bahwa pemberitaan mengejutkan dimuat The New York Post. Media itu membuat pengakuan dua tentara Myanmar terkait pembantaian etnis Rohingya. Jadi di sini ada saksi dari etnis Rohingya, dari tentara yang membantai etnis Rohingya tersebut. Nah, di sini nih pelaku mengatakan keduanya mengakui ada perintah eksekusi massal, penguburan dan pemerkosaan terhadap etnis itu. Bahkan ini diberikan langsung oleh pejabat militer di Agustus 2017. Perintahnya yaitu tembak semua yang kau lihat dan yang dengar, ujar kata Myo Wintun, salah satu dari dua tentara itu, sebagaimana dimuat dalam video yang didapat media Amerika Serikat tersebut. Dia sendiri mengatakan dirinya ikut dalam satu operasi yang membantai 30 orang Muslim Rohingya. Meski tadi disebutkan lokasi persis tentara membuat kuburan massal di dekat pangkalan militer, kami tanpa pandang bulu menembak semua orang, katanya dengan suara menonton. Menembak pria Muslim di dahi dan menendang mayatnya ke dalam lubang, ujarnya. Hal yang sama diakui oleh Zhao Naingtun. Arahan yang sama juga diterima dari batalionnya, ujar komandannya. Bunuh semua yang kamu lihat, apakah anak-anak atau orang dewasa, katanya. Iya, yang seorang mantan biksu itu mengatakan telah membunuh 80 Rohingya bersama batalionnya. Ada 20 desa yang dihancurkan di Maung Dau. Di antaranya yaitu ada Dautan, Ngancaung, Yet Yaukin, Zin Paingnyar, dan Useikai. Nah, jadi di situ ada beberapa desa atau beberapa tempat tinggal atau pemukiman, bisa dikatakan pemukiman ya teman-teman. Jadi di situ ada pemukiman orang Muslim yang di situ tempat tinggalnya para etnis Rohingya. Jadi di situ warganya itu dibantai gitu loh, dibantai dengan para tentara-tentara dari suruhan-suruhan pejabat-pejabat tinggi. Dan juga di sini
Pengakuan tersebut adalah pertama kalinya yang berasal dari mulut Tatmadaw, tentara militer Myanmar. Selama ini pengakuan adanya pembantaian selalu datang dari korban. Nah, pengakuan ini direkam tentara Arakan yang merupakan milisi etnis Rohingya yang melawan tentara pemerintah. Keduanya melarikan diri dari Myanmar dan kini berada di Den Haag. Video tersebut beredar dalam Pengadilan International Criminal Court atau bisa disebut dengan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, Senin, tanggal 7 bulan 9 tahun 2020 lalu. Krisis Rohingya telah meletus sejak 2016 dan mencapai puncaknya di 2017 saat 87.000 orang mengungsi ke Bangladesh guna menyelamatkan diri. Ini adalah momen-momen mental bagi Rohingya dan rakyat Myanmar untuk perjuangan memperoleh keadilan, kata Kepala Eksekutif di For the Right, sebuah organisasi pengawas hak asasi manusia. Meski verifikasi amat sulit dilakukan, namun detail narasi yang disampaikan kedua tentara tersebut sesuai dengan bukti yang diberikan para saksi dan pengamat, termasuk penduduk desa secara independen mengonfirmasi keberadaan kuburan massal. Saksi bisu pembantaian yang dilakukan organisasi Dr. Without Borders memperkirakan setidaknya ada 6.700 Rohingya termasuk 730 anak-anak tewas akibat kekerasan tentara dari Agustus hingga September 2017. PBB menyebut sekitar 200 pemukiman Rohingya juga dihancurkan dari 2017 hingga tahun 2018. Jadi di sini ini ada namanya organisasi, yaitu namanya organisasi Dr. Without Borders. Di situ memperkirakan setidaknya ada 6.700 termasuk 730 anak-anak tewas. Jadi di sini sangat medis sekali ya teman-teman. Jadi di sini ada pembantaian gitu, yang jumlahnya ya bisa dikatakan bukan sedikit. Di sini bahkan ribuan. Bahkan di sini yang menjadi korban sekalipun anak-anak yang nggak berdosa gitu loh teman-teman. Akibat kekerasan tentara-tentaranya, tentara-tentara dari Myanmar maksudnya. Itu berlangsung dari tahun 2017 hingga tahun 2019, dan sekitar ada 200 pemukiman Rohingya juga dihancurkan gitu teman-teman. Baik, di sini akan saya teruskan lagi. Jadi ada resiko serius bahwa tindakan genosida dapat terjadi dan atau terulang kembali, dan bahwa Myanmar gagal dalam kewajibannya untuk mencegah genosida, menyelidiki genosida, dan memperlakukan undang-undang yang efektif mengkriminalisasi dan menghukum genosida, kata Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Jadi ini ada kritikan dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB terhadap pemerintahan Myanmar, bahwasannya jadi di sini negara Myanmar itu telah gagal gitu loh berkewajibannya untuk mencegah genosida atau dari kriminal dan menghukum genosida tersebut begitu. Nah, di sini juga pemerintah Myanmar telah membantah hal ini, bahkan peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi membela negaranya dari tuduhan genosida. Jadi di sini walaupun istilahnya sudah terbukti gitu loh etnis Rohingya itu dibantai, tapi dari negara Myanmar itu tidaklah setuju gitu teman-teman.